Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi berkaitan dengan bahasa, sastra, dan literasi. Untuk Subasita kali ini langsung disiarkan dari studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, edisi Subasita kali ini di studio Subasita sudah hadir satu tokoh. Beliau adalah penulis dan sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya. Beliau adalah Mbak Oki Puspamadasari. Betul Mbak Oki ya? Ya, nama lengkap saya Oki Puspamadasari, tapi kalau dijumpai di buku-buku Oki Madasari. Oke, ya, manggilnya saya manggil Mbak Oki ya. Oke. Ya. Mbak Oki, selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Bali. Ini kali pertama ya? Ke Balai Bahasa, ke Balai, kantor Balai ini kali pertama. Tapi kalau ke Bali tentu ya. Ke balainya pertama kali. Tapi bukan yang terakhir kan ya? Oh, tentu tidak. Jadi setelah hari ini saya tadi sempat lihat koleksi lontar, lalu sekarang kita bisa berbincang di podcast, berbincang dengan tadi Bu Kepala Balai juga. Akan sering mampir di sini karena ini bisa jadi menurut saya salah satu objek wisata pilihan juga di Bali. Jadi kalau saya lagi bingung, bosen kan gitu aja. Iya. Mending mampir saya kesini ya, saya lihat koleksi lontarnya. Dengan begitu saya bisa lebih dalam mempelajari Bali. Oke. Nah, Mbak Oki ini dikenal sebagai penulis begitu. Sebagai sastrawan begitu. Ini kan tidak ujug-ujug bisa begitu ya, pasti ada tahapan untuk menjadi seperti sekarang. Kalau flashback lagi ke masa kecil dulu, suka menulisnya itu karena apa? Awalnya memang suka menulis atau bagaimana? Iya, kalau di flashback ke belakang, ternyata betul bahwa kemampuan menulis dan kesenangan menulis itu tidak datang tiba-tiba. Betul. Pasti jalannya udah panjang karena harus terus diasah, harus terus dirawat. Cuma dulu itu karena masih kecil, karena akses informasi terbatas, karena di sekeliling saya nggak ada penulis. Iya. Jadi nggak pernah saya terpikir untuk jadi penulis gitu. Jadi kesukaan menulis muncul begitu saja sejak di bangku sekolah. Dan dulu bukan karena saya juga banyak bacaan, karena akses bacaannya sedikit. Iya, betul. Saya lahir dan besar di kota kecil, lebih kecil dari Denpasar, di Magetan, Jawa Timur. Tidak ada koleksi buku perpustakaan yang memadai, tidak ada toko buku. Jadi keinginan untuk menulis itu tidak didukung oleh fasilitas yang ada. Betul. Tapi kecintaan menulis itu terus menyeruak gitu kan. Apalagi ketika kemudian di SMP saya mulai aktif menulis di majalah dinding. SMA saya mulai aktif mengelola majalah sekolah. Jadi saya sangat merasakan sekali dua kesempatan itu, yaitu di mading dan majalah sekolah, yang menjadi kesempatan saya untuk meningkatkan kemampuan tulis menulis saya dan membuat saya semakin cinta dengan proses menulis. Dan itulah juga yang menunjukkan bahwa kalau sekarang saya bisa nulis gitu misalnya, mulainya udah dari zaman dulu, udah dari zaman SMP saya latihan menulis untuk dibaca orang. Tulisan saya di mading, saya masih ingat majalah dinding sekolah itu edisi pertama yang saya tulis itu saya sudah mengkritik kebijakan tambahan pelajaran sekolah. Tulisannya sudah berkaitan dengan itu? Iya, itu kritik saya pertama, karena saya merasa kok kita dipaksa untuk ikut les tambahan pelajaran di sekolah, padahal nggak setiap orang butuh. Iya, belum lagi orang merasa capek seharian dipaksa dan sebagainya. Nah itu kritik saya sejak SMP udah muncul keluar kritik-kritik seperti itu. Nah jadi sekaligus saya mau menyampaikan ke teman-teman, adik-adik pelajar yang nanti mendengarkan, menyimak podcast ini. Jadi kesempatan untuk menulis itu tidak perlu menunggu nanti saat besar atau saat ada kesempatan nulis di mana gitu. Enggak. Kita bisa memanfaatkan sekolah dengan majalah dindingnya. Kalau nggak tahu, kalaupun sekarang udah nggak ada majalah dinding, kan media menulis pasti ada di sekolah itu, pasti ada. Ada sekarang ini namanya internet. Nah, tahu nggak? Internet itu menjadi ruang yang sangat bisa diakses oleh siapa saja. Kalau dulu mading kan sedikit nih, hanya satu lembar gitu, lalu dibagi-bagi. Terbatas kita menulis begitu ya? Betul. Lalu kemudian di SMA saya bikin majalah, itu juga halamannya terbatas. Kalau sekarang internet kita bisa mengelola itu. Nah, jadi internet yang memberi akses lebar itu justru harus sekarang dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kita semua untuk mengasah kemampuan menulis, untuk mengekspresikan pikiran kita,
bahkan mengekspresikan emosi kita. Daripada kita kesel, daripada kita sedih hanya dipendam sendiri, kita coba mengekspresikan itu dalam karya tulis. Betul. Bikin cerpen, bikin puisi, bikin opini. Itu juga di sekalian nih, nyambung nih. Kenapa sekarang ini saya punya media namanya omong-omong.com. Jadi teman-teman bisa langsung buka www.omongomong.com. Itu media yang kontributor penulisnya itu berasal dari seluruh Indonesia. Dari berbagai kota daerah di Indonesia itu ada gitu. Kita kurasi. Jadi ada rasa kebanggaan juga kalau tulisannya terbit di Omong-omong. Nah, di sini saya sebenarnya visi pertama saya adalah misi saya ingin memberikan sebuah ruang. Ketika orang pengen nulis, bingung nulisnya di mana. Ya. Nih, medianya ada nih. Sekarang kamu bisa nggak tembus ini? Nah, gitu. Jadi ini juga perubahan teknologi telah memberi ruang sebesar-besarnya bagi kita untuk belajar menulis. Ini yang harus kita manfaatkan gitu. Iya. Nah, Mbak Oki tadi kan sudah disampaikan bahwa SMP itu sudah menulis kritik. Itu bukan tulisan pertama kan ya? Atau sebelumnya ada tulisan yang fokus di puisi atau? Ya, saya nulis puisi juga, nulis cerpen. Tapi itu seingat saya untuk konsumsi sendiri, karena kan nggak bisa ditempelkan di mana. Kalau zaman sekarang mungkin saya akan publish posting ya. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, jadi momen ketika saya mengkritik pelajaran tambahan di sekolah itu seingat saya betul-betul menjadi momen pertama tulisan saya dibaca banyak orang. Nah, itu pengalaman pertama untuk membuat tulisan yang dipublikasikan untuk orang. Pendapat orang saat itu membuat Mbak Oki bersemangat lagi menulis atau bagaimana? Karena tulisan saya dibaca oleh kepala guru, sekolah, guru kepala sekolah, walaupun mereka mungkin tidak setuju dengan kritik itu, tapi ketika mereka membaca dan mereka memahami isinya, mereka mendengarkan kritik saya itu, di titik itu saya menyadari bahwa tulisan itu memiliki peran penting untuk menyampaikan sesuatu. Tulisan bahkan bisa mengubah keadaan gitu. Jadi di situ itulah kemudian saya terus menulis. Bila kita ingin menyampaikan sesuatu, lebih enak dengan tulisan supaya dibaca orang, dilihat orang, bisa memberikan impact begitu ya? Ya, betul. Nah, ide untuk membuat kritik itu, apakah tadinya ada tokoh, saya suka yang penulis kritik atau kritikus siapa begitu, ada begitu? Ya, jadi kalau kita misalnya hal sederhana, kita baca koran itu, seharusnya kan tulisan-tulisan di koran itu bisa kita pahami bahwa itu semua adalah bentuk kritik. Betul. Kritik terhadap korupsi, kritik terhadap kebijakan yang nggak benar, bla bla bla. Kalau kita baca karya sastra yang karya-karya sastra Indonesia yang penting itu semuanya pasti bentuk kritik. Gitu. Jadi kalau dari mana saya punya ide bahwa tulisan itu bisa menyampaikan kritik, ya pertama tentu dari karya-karya sebelumnya yang sudah saya baca. Ketika saya baca karya Pram misalnya, saya sangat tahu, ternyata sastra itu betul-betul bisa untuk memotret keadaan masyarakat dan menyuarakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketika saya baca surat kabar, tulisan-tulisan di surat kabar, saya sangat percaya bahwa tulisan itu juga menjadi sarana untuk memaksa pembuat kebijakan mengubah kebijakan. Nah, jadi di titik itu semua saya kemudian percaya bahwa menulis itu bukan kegiatan iseng-isengan. Menulis itu betul-betul memang untuk menyuarakan sesuatu, bahkan untuk mengubah sesuatu. Nah, aktivitas menulis waktu kecil di majalah dinding sekolah, begitu kan? Itu yang pertama. Kelanjutannya bagaimana tuh? Iya kan, kelanjutannya saya SMA di majalah buat majalah sekolah ya. Ya kalau harus menurut dari SMP nanti panjang, kita bisa 5 jam nggak selesai. Jadi SMA saya majalah sekolah, kuliah juga aktif nulis gitu. Nah, tapi kemudian kan saya memulai karir sebagai jurnalis itu juga menggunakan tulisan. Lalu kemudian di titik itu saya merasa bahwa ruang sastra itu akan bisa memberi kebebasan dalam menyampaikan sesuatu, maka saya mulai menulis novel. Gitu. Kendala untuk menulis itu seperti apa? Kalau dari sisi Mbak Oki sendiri? Ya, nulis itu kan, apalagi kalau sudah menjadikan menulis itu sebagai sebuah pilihan hidup ya. Menulis itu bukan soal hari ini nulis lalu sudah, sekali atau 2 kali sudah gitu. Menulis itu kan bagaimana kita menjadikan itu sebagai bagian dari hidup kita. Bagaimana kita terus merawat konsistensi kita. Nah, apalagi kalau bentuk nulisnya itu novel. Novel misalnya minimal 40.000 kata. Kita menuliskannya perlu minimal 3 bulan.
Bagaimana selama 3 bulan kita terus menjaga Produktivitas kita, fokus ya, betul. terus menjaga komitmen kita untuk nulis. Nulis itu juga butuh disiplin gitu. Betul. Jadi saya sudah hampir 15 tahun berkarir sebagai seorang penulis profesional, dan saya sangat menyadari betul bahwa disiplin itu sangat dibutuhkan. Komitmen dan konsistensi itu modal utama seorang penulis. Jadi jangan dipikir wah penulis kerjanya santai-santai, leha-leha. Enggak, justru ini butuh self disiplin karena nggak ada yang akan merintah kita. Betul. Nggak akan ada yang maksa kita. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran untuk merawat komitmen dan konsistensi, maka kita akan bisa menyelesaikan apa yang memang mau kita tulis. Perlu ada fokus tadi sudah disampaikan, karena untuk menjaga mood itu yang kadang-kadang untuk penulis itu, Mbak Oki, ya betul ya? Iya, betul. Nah, Mbak Oki, dari kepenulisan tadi bisa dibagikan. Kalau saya membaca di media, di internet, beberapa penghargaan atau beberapa tulisan dari Mbak Oki, bisa diceritakan penulisan dan penghargaan yang Mbak Oki raih, bisa dikatakan begitu? Ya, lewat karya sastra saya, karya-karya saya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Iya, betul. Ada betul, bahasa betul. Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Melayu. Itu kan bentuk penghargaan juga. Kalau sifatnya award, karya saya meraih Khatulistiwa Literary Award, pernah menjadi pemenang, pernah yang nggak menang pun masuk dalam shortlist 5 besar. Artinya kan itu penghargaan juga, ya betul. Iya, dan artinya kan berarti semua karya saya selalu dianggap tinggi di penghargaan tersebut. Kadang menang, kadang masuk di shortlist gitu. Dan tapi itu tetap sudah. Jadi nggak cuma satu karya tapi merata kan gitu kan. Lalu juga kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengikuti Iowa Writing Program di Amerika Serikat. Iowa International Writing Program adalah sebuah kesempatan bergengsi yang diikuti oleh penulis-penulis yang menjadi perwakilan dari negaranya masing-masing gitu. Nah, jadi kalau merunut ke penulis-penulis Indonesia gitu, hampir dikatakan semua penulis besar Indonesia udah pergi ke sana. Pak Budi Dharma, Pak Rendra, Pak Leona Agusta, semuanya deh bisa dicek, nanti mereka semua punya pengalaman pergi ke Iowa Writing Program karena usianya ini juga udah 50 tahun lebih. Tepat ketika saya pergi tahun 2017 itu usianya 50 tahun Iowa Writing Program. Nah, itu salah satu bentuk penghargaan tinggi juga. Bentuk penghargaan lain adalah kalau sekarang saya ini sedang menempuh pendidikan S3 di National University of Singapore di bidang social science. Tapi sebenarnya salah satu faktor yang membuat saya bisa mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura adalah karya sastra saya. Jadi karena karya sastra saya dibaca oleh profesor-profesor NUS, mereka mengkaji karya saya, lalu ketika saya apply, saya mau S3, ya saya dapat. Jadi di sini menunjukkan betapa penghargaan itu macam-macam bentuknya, dan betapa karya sastra kita itu dihargai begitu tinggi oleh pembaca, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Kalau Mbak Oki melihat diri sendiri itu, Mbak Oki menggolongkan diri sebagai penulis apa secara spesifik? Apakah ada secara spesifik atau menganggap diri saya penulis begitu? Saya seorang penulis fiksi dalam konteks saya menulis cerita, saya menulis novel, saya menulis cerita pendek. Tapi saya juga seorang penulis esai, penulis kolom, penulis opini, karena saya reguler menerbitkan kolom, opini, esai dalam berbagai media. Tapi saya juga seorang, bisa dikatakan seorang akademik, karena saya juga menulis penelitian ilmiah. Jadi memang saya penulis, saya kebetulan punya kemampuan untuk menulis berbagai genre. Dan berkat itu pula, saya selama beberapa tahun terakhir ini saya juga aktif konsisten mementori teman-teman yang mau belajar menulis. Jadi salah satu kekuatan saya, ini kalau saya ditanya apa kekuatan kamu gitu ya, saya punya kemampuan untuk ngajari orang, untuk menemani orang berlatih menulis. Kadang-kadang itu saya dari dulu kan sering diundang untuk ngisi kelas nulis gitu kan, di sebuah tempat, di sebuah kampus atau apa. Tapi ternyata acaranya itu seminar. Jadi saya cuma disuruh ngomong, berbagi tips nulis, bla 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 bla, atau berbagi pengalaman, berbagi motivasi. Nah, seiring waktu saya melihat
ini kayak gini, ini bukan kelas menulis, bukan pelatihan menulis gitu loh. Memang melatih menulis itu pertama orangnya bisa nulis, dan kedua orangnya bisa tahu cara ngajari orang untuk nulis. Nah, dengan begitu saya kemudian membangun sendiri metode ngajarin orang nulis, bagaimana kita bisa belajar menulis. Jadi saya punya yang namanya OM Institute. Nah, itu institut saya yang bergerak untuk memberi pelatihan menulis dan pelatihan pemikiran. Jadi di situ ada kelas menulis fiksi, kelas menulis opini, kelas menulis dalam bahasa Inggris, ada bahkan menulis novel. Dan itu semuanya pakai metode yang saya bangun itu. Nggak bisa kamu belajar menulis hanya mendengar saya memberi motivasi. Saya memberi motivasi, kamu bisa, kamu ini. Enggak, itu bohong itu. Jadi orang belajar menulis memang harus langsung praktek menulis. Ya, betul, bagaimana kemudian mentor itu bisa punya peran untuk memberi memantik, masukan, feedback langsung on the spot saat itu juga. Nah, jadi itu juga yang kemudian saya terus rawat dan saya kobarkan, karena saya juga melihat tidak semua penulis punya kemampuan mengajar. Betul. Mengajar itu kan harus bikin silabusnya, harus bikin materinya, harus ketika disodorin orang, ini tulisan saya kurang apa ya. Nah, itu harus juga bisa memberi feedback. Itu dibentuk seiring waktu. Dan kebetulan sangat bersyukur pada Tuhan, itu salah satu kekuatan saya yang kemudian saya bisa bagikan ke teman-teman. Jadi itu saya seorang penulis dan saya juga seorang mentor menulis. Jadi teman-teman bisa bersama-sama belajar menulis dengan saya. Oke, Mbak Oki, kalau dari sekian tulisan yang Mbak Oki keluarkan begitu, yang Mbak Oki anggap sebagai ikon Oki itu yang mana? Semuanya. Novel saya Entrop itu sejak awal bisa dikatakan itu novel saya yang paling populer karena paling tua, paling awal terbit, dicintai banyak orang. Itu yang diterjemahkan? Semuanya diterjemahkan. Dicintai banyak orang, dibaca orang sampai sekarang. Jadi itu mengubah hidup saya. Kemudian kalau novel saya yang lain misalnya 86 itu tentang korupsi. Bagaimana saya bisa memotret kehidupan korupsi di Indonesia itu kan juga jarang. Itu juga. Nah, kalau Maryam itu yang mendapat penghargaan Khatulistiwa Literary Award. Novel 86 pun masuk dalam shortlist juga. Pasung Jiwa itu yang diterjemahkan ke bahasa Jerman, ke bahasa Arab. Kalau Entrok bahasa Melayu pun sudah gitu. Kerumunan Terakhir itu juga ikonik karena itu saya berhasil memotret sosial media hari ini. Novel tentang sosial media, kritikan sosial media. Nah, yang terbaru saya punya seri novel anak. Wah, itu juga ikonik banget untuk saya. Itu betul-betul sebuah terobosan saya dalam berkarya. Karena ternyata saya selama ini menulis novel dalam bahasa, menulis novel untuk dewasa, bisa menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk anak-anak, yang menghibur. Jadi sekarang itu, saya punya banyak pembaca anak-anak di seluruh Indonesia. Mereka benar-benar orang yang baca karya saya. Mereka tahu isinya mata apa-apa. Jadi bukan cuma basa-basi ini buku apa enggak, tapi mereka ingat ceritanya gitu. Ada isinya begitu ya. Nah, sekarang sedikit menyinggung tentang yang omong-omong.com. Nah, itu awal dibuat, kemudian kenapa dibuat, itu seperti apa? Iya, awalnya itu kan tadi, jadi saya memulai dengan kelas menulis kan. Murid-murid saya banyak, mereka dan karena bentuknya praktek, mereka pasti dituntut menghasilkan tulisan. Ya, ada hasil. Lama-lama saya berpikir, berarti harus ada ruang yang mewadahi tulisan-tulisan ini yang berkualitas. Karena kadang kalau kita mengandalkan media luar, media-media yang ada, ruangnya terbatas kan. Saya bikinlah itu omong-omong. Jadi awalnya begitu, tapi kemudian ketika omong-omong rilis dan semua orang bisa nulis, wow, saya betul-betul akhirnya menemukan banyak sekali penulis-penulis muda dari seluruh Indonesia. Betul. Kontributor omong-omong tidak hanya alumni kelas menulis saya, tapi juga mereka yang belum pernah ikut kelas menulis saya. Jadi omong-omong telah menjadi media publik, menjadi ruang untuk menulis dari berbagai orang, penulis muda di seluruh Indonesia, penulis senior, ibu rumah tangga, semuanya nulis di omong-omong. Jadi kita memadukan antara keseriusan, kedalaman, dan daya kritik dengan kreativitas. Makanya tulisan di omong-omong itu biasanya kritis, opini-opininya. Tapi kalau lagi membahas isu-isu budaya, juga bisa menghadirkan pendekatan yang sangat menarik dan mendalam. Lalu kemudian kalau nulis cerpen omong-omong itu
berkualitas semua. Berarti dia omong-omong itu isinya ada sastra juga, ada artikel juga begitu ya? Atau Iya, bagaimana? ada cerpen, ada puisi, ada rubrik-rubrik opini. Opininya bisa tentang apa saja kan? Kritik juga ada di sana. Iya, mulai dari tulisan tentang politik, lingkungan, sosial budaya, seni, semuanya ada di situ. Jadi berkat omong-omong nih, saya sekarang bisa mengenal banyak sekali penulis-penulis baru yang kita bahkan nggak pernah tahu sebelumnya. Oke. Kemudian kalau Mbak Oki melihat sastra gitu dari masa Mbak Oki muda, dari remaja begitu sampai sekarang, kondisi persastraan di Indonesia ini seperti apa sih? Ya tentu karya terus berkembang, beda-beda, setiap zaman menghasilkan sastrawannya sendiri, penulisnya sendiri. Jadi kalau saya dari kacamata saya juga seorang pengkaji, seorang peneliti, maka saya selalu mengaitkan bahwa apa yang terjadi dalam kondisi sastra, karya macam apa yang terbit, itu menjadi refleksi dari masyarakat kita. Yeah. Nah, masalahnya tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan minat baca, di tengah rayuan main games, di tengah rayuan sosial media, dunia internet yang begitu menggoda kita. Jadi tidak ada masalah dengan sastra kita memang harus terus menantang diri untuk berkarya, kita memberi stimulus pada penulis, kita terus memberi ruang-ruang kreatif seperti saya dengan omong-omong.com. Ini sebenarnya saya membuka laboratorium kreatif baru, sebuah wadah karya baru. Nah, tapi sekarang di luar itu bagaimana kita menumbuhkan semangat baca itu. Gitu. Kalau nah sekarang sudah ada omong-omong.com. Rencana Mbak Oki ke depan bagaimana? Saya akan terus merawat omong-omong.com ini dan OM Institute itu yang saya bilang adalah the School of Writing menulis, dan pemikiran kan, sekolah menulis dan pemikiran, the School of Writing and Ideas. Saya mau mengembangkan itu karena betul-betul berkat dua wadah ini saya bisa mendorong lahirnya penulis-penulis muda, penulis-penulis baru. Saya bisa mendorong lahirnya karya-karya berkualitas. Jadi pada akhirnya it's not about me, bukan lagi tentang saya, tapi bagaimana saya bisa juga menularkan kecintaan menulis kepada teman-teman di luar sana, bisa empowering, bisa memberdayakan teman-teman untuk menyuarakan kegelisahan, mengkritik lewat tulisan. Dan lebih dari itu, saya juga mau menunjukkan bahwa menulis itu salah satu skill utama yang harus dikuasai dalam hidup. Di luar itu menulis juga harus dibarengi dengan membaca. Tidak mungkin kita bisa menulis tanpa membaca. Jadi kegiatan untuk mempromosikan orang agar mau menulis juga harus seiring dengan upaya untuk menumbuhkan kecintaan membaca. Jadi dua-duanya saya gerakin beriringan. Iya. Karena itu literasi dasar itu benar-benar membaca itu ya. Dan bisa dikatakan tren membaca saat ini bisa dikatakan menurun begitu ya Mbak Oki ya. Karena juga kalau dulu kan kita membaca buku begitu ya. Sekarang kita membaca di handphone gitu begitu ya. Kadang-kadang kita terdistract untuk saat membaca gitu buka media sosial lagi gitu. Betul banget. Baru membaca 2 menit udah lalu main HP-nya 15 menit. Habis itu ketiduran deh. Betul. Nah, Mbak Oki yang minta kesimpulan deh sekarang. Tips untuk menjadi penulis itu apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman sini? Untuk menjadi penulis kita harus banyak-banyak membaca. Tapi membaca itu bukan hanya membaca buku atau dalam bahasa saya membaca aksara, tapi juga membaca realita. Banyak-banyaklah membaca kehidupan di sekitar kita. Banyak-banyak membaca realitas sosial kita, masalah manusia-manusia di sekitar kita. Banyak memahami problem apa yang sekarang sedang dihadapi masyarakat kita. Itu semuanya, realita di sekitar kita itu yang pada akhirnya akan menggerakkan inspirasi dan energi kreatif kita dalam menulis. Untuk menulis. Itu akan menjadi sejarah juga ke depannya kan begitu Mbak Oki ya? Ya. Oke, Mbak Oki, tidak terasa tadi saya sampaikan kita 20 menit ternyata sudah lewat dan selanjutnya kami akan mengundang lagi Mbak Oki untuk hadir di sini. Mungkin lebih fokus ke cara menulis kali ya. Oke. Nanti kalau selanjutnya mau cara menulis bukan hanya podcast nih, kita langsung bikin pelatihannya di aula di bawah. Betul. Gitu. Setuju. Ya. Baik, Mbak Oki sekali lagi terima kasih banyak.
sudah berbagi dan mudah-mudahan tidak kapok untuk hadir di sini. Tidak. Iya. Oke, bye-bye. Ya, oke. Ya, sampai ketemu. Sahabat Bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Mbak Oki Madasari. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam Bahasa.